Teman-teman lebih suka jadi nasabah galbay pinjol yang dibenci DC pinjol atau yang disukai DC pinjol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang gimana sih menghadapi ketika kalian itu ada di situasi gagal bayar atau galbay pinjol tapi gak bisa buat bayar hutang pinjaman kalian. DC atau debt collector itu punya dua pandangan terhadap para nasabah, yang disukainya atau yang dibencinya atau gak disukainya. Apa kriteria orang yang gak disukai sama DC? Yang pertama, teman-teman yang gak responsif dan malas banget buat menanggapi chat secara terus-menerus. Yang kedua, orang yang gak takut sama yang namanya kunjungan DC atau debt collector ke rumah. Yang ketiga, DC itu gak suka sama orang-orang yang paham apa aja resiko gagal bayar pinjaman online atau pinjol. Kemudian apa undang-undang perdata terkait hutang. DC itu gak suka sama orang yang begini karena mereka itu udah gak takut lagi sama ancaman-ancaman yang bakal dibawa ke penjara lah, yang bakal dibawa ke kantor polisi lah, karena mereka tahu kalau masalah hutang itu masuk perdata bukan pidana, jadi gak ada kaitannya sama yang namanya dibawa ke kantor polisi atau mau dipenjara. Teman-teman, ketika ada orang yang kredit motor terus gak bisa bayar nih, mereka itu gak bakal masuk penjara. Paling banter itu ya motornya disita atau diambil sama mereka. Teman-teman harus tahu ini, kalau di pinjaman online seperti ini itu gak boleh loh yang namanya sita-sitaan, karena hal ini itu udah diatur sama OJK. Gak boleh ada sita-sitaan barang oleh DC kecuali ini udah ada keputusan dari pengadilan untuk menyita barang yang ditentukan. Yang keempat, orang yang gak disukai sama DC itu mereka yang gak kenal takut dan mudah ditekan. Tidak menunjukkan rasa takut mereka kepada para DC atau debt collector. Orang-orang yang seperti ini tuh gak bakal membiarkan si DC ini melakukan tindakan yang menekan kalian lebih lanjut. DC juga gak bisa dibuat nyuruh-nyuruh kalian untuk cari dana talangan, yang akhirnya apa? Kalian yang rugi sendiri, kalian yang stres sendiri karena ia bakal gali lubang dan tutup lubang. DC nggak suka nih yang seperti ini karena nasabahnya tahu kalau gali lubang tutup lubang itu cuma merugikan mereka. DC pun juga nggak peduli mau mereka gali lubang tutup lubang atau mau mereka stres atau mau gimana, karena yang penting tugas DC selesai, yaitu membuat kalian membayar utang. Yang selanjutnya, DC itu nggak suka sama orang atau nasabah yang sikapnya tuh acuh nggak acuh atau bodoh amat lah terhadap penagihan dari debt collector. Debt collector itu akhirnya jadi malas deh buat ngadepin kalian buat nagih. Jadi teman-teman, hal yang terpenting ketika ada DC yang datang itu ya kalian gak perlu terlihat takut, kalian jangan sampai kelihatan kalau kalian takut. Dan yang paling penting, kalian itu perlu banget buat pelajari hukum-hukum yang terkait sama hutang pinjol, supaya ya kalian gak termakan begitu aja sama omongan-omongan DC, sama ancaman-ancaman DC. Kalian jadi tahu apakah ancamannya itu yang diberikan sama DC yang merupakan hal yang bohong atau enggak, dengan memahami apa aja hukum yang terkait dengan pinjaman online atau masalah hukum hutang perhutangan. Yang tadi itu adalah ciri-ciri atau kriteria nasabah atau orang yang gak disukai sama DC. Jadi yang disukai sama DC bagaimana kriterianya? Ya kebalikan dari yang gak disukai sama DC. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Buat teman-teman mungkin yang mau share pengalamannya, boleh banget tulis di kolom komentar supaya jadi pembelajaran buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.